haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, wow, masih di bulan kasih ya, karena bulan ini kita memperingati, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Haleluya. Oleh sebab itu, saya masih ingin mengajak kita sama-sama membahas dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan itu berkata, disambung dengan kata Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Haleluya. Lalu dikatakan, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Haleluya. Saya percaya untuk kita semua para pendengar dari program ini, kalau saya tanya seberapa banyak kita yang rindu hati kita agar Injil itu tersebar di seluruh dunia untuk setiap suku dan bangsa. Saya percaya kalau saya minta angkat tangan, semua pasti angkat tangan. Haleluya ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dan ini adalah kekuatan Injil ya. Yang sebelum dari program ini, sebelumnya saya pernah berkata Injil terdiri dari 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa ya disebut Injil? Karena di sini isinya kabar sukacita yang semuanya senternya hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Dari keempat kitab ini bercerita daripada kelahiran sampai kematian dan kebangkitan Kristus. Haleluya. Dan itu adalah kunci dari kita orang percaya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya percaya Injil bisa tersebar ke seluruh dunia, bisa berbuah di seluruh dunia, karena ada pribadi-pribadi yang mau bayar harga. Makanya firman Tuhan berkata, yaitu dikatakan, sejak kamu waktu mendengar dan mengenal kasih karunia dengan sebenarnya. Kata kamu ini bisa berbicara untuk saudara dan saya juga. Waktu saudara dan saya mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, kita melakukan dalam kehidupan kita, maka kita bisa ambil bagian dalam penyebaran Injil Kristus untuk seluruh dunia ini. Haleluya. Nah, kalau kita akan mendengar dan kita memilah satu persatu, kata mendengar berbicara itu tentang sebuah pemuritan. Saudara ingin dipakai oleh Tuhan, jangan ragu masuk dalam pemuritan. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa kita perlu tertanam di gereja lokal yang akan memuridkan kita. Haleluya. Ya, lalu tidak berhenti sampai di situ, dikatakan mengenal kasih karunia. Kata mengenal di sini sama dengan ginosko, yaitu memiliki hubungan secara intim, secara pribadi. Hubungan yang intim, paling intim adalah hubungan suami istri, di mana tidak ada yang tertutupi lagi. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Harus seperti itu. Tidak ada yang ditutupi lagi, mengenal sampai ke dalam-dalamnya. Bukan hanya Tuhan yang pasti saya sudah mengenal kita, tapi kita juga harus mengenal Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu, saya percaya kalau proses pemuritan dan pengenalan kita akan Tuhan berjalan beriringan, maka kasih karunia Tuhan akan menyertai hidup kita dan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, termasuk ambil bagian untuk menjadi proyek penyebaran Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Nah, karena kasih karunia itu sendiri adalah sebuah kemampuan yang Tuhan berikan, di mana kita tidak mampu, tapi karena kemampuan itu diberikan, memampukan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, itulah kasih karunia. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih kasih karunia atau mengalami kasih karunia dalam hidup kita? Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus merubah cara hidup kita dari yang berfokus kepada diri sendiri menjadi berfokus kepada Allah. Haleluya, haleluya. Ya, bagaimana caranya merubah ini? Perubahan ini, metanoia ini, atau kata bertobat itu dimulai daripada change your mind. Rubahlah pola pikirmu dulu. Haleluya. Pola pikirmu menentukan tujuan hidupmu. Makanya
kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan mengalami kasih karunia, rubah dulu bahwa kita harus fokus menomorsatukan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya waktu kita merubah pikiran kita, maka tindakan kita akan mengikuti. Ya, Tuhan akan menjadi nomor satu. Tuhan berdaulat, Tuhan memimpin setiap langkah kita. Bahkan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya untuk menyenangkan Sang Raja saja. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saudara dan saya bukan hanya harus merubah pikiran, tapi saudara dan saya harus hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Haleluya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, sebab sebagai warga kerajaan tentunya kita harus punya nilai. Nilai kita bukan nilai yang biasa, nilai kita bukan nilai yang rendah, tapi nilai kita nilai yang excellent, saudara. Karena segala sesuatu di dalam kerajaan Allah sempurna adanya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, gaya hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kalau dulu kita masih orientasinya uang, money, hari ini kerajaan Allah. Kita hidup di dunia ini, kita masih perlu uang. Tapi dengar baik-baik bahwa orang kerajaan Allah itu adalah memiliki nilai kerajaan itu sendiri. Karena kita percaya seperti firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan dahulu dan segala sesuatu maka akan ditambahkan kepada kita. Kalau Tuhan menjadi nomor satu, segala sesuatu kita kerjakan, kita lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Haleluya. Jadi hal yang kedua, rubah nilai kehidupan kita dari kehidupan duniawi menjadi nilai kehidupan kerajaan Allah. Haleluya. Yang ketiga, nah ini tidak kalah penting, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengalami kasih karunia Tuhan? Kita harus bisa menerapkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab kita sendiri hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu termasuk melayani Sang Raja karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus bagikan kembali, kasih itu akan mengalir. Maka waktu kita mengalirkan kasih Tuhan yang kita alami, kita juga akan menerima kasih karunia lebih dan lebih lagi. Dan saya percaya kalau semuanya ini kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan dan Injil akan tersebar. Bukan melalui orang lain, tapi kita akan ambil bagian menjadi alat kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Saya akan menutup dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dari Allah dan yang sempurna. Alami kasih karunia Tuhan. Rubah pikiranmu, lakukan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan ketiga, praktekkan kasih dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami yang para mendengar program ini. Engkau menjamah kami, kiranya hidup kami terus dipenuhi oleh kasih karunia-Mu. Dan kami siap menjadi alat kerajaan-Mu untuk menyebarkan Injil. Kami akan membawa kabar sukacita itu sehingga setiap suku dan bangsa akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.